Halo semuanya, salam sehat dan salam sejahtera. Tayangan kali ini adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Universitas Samratulangi dengan pelaksana sebagai ketua adalah Insinyur Daniel Peter Mantilen Nudong, MSc, dan sebagai anggota adalah DRA Nyosong Ai, MSI, PhD. Judul kegiatan pengabdian masyarakat kali ini adalah substitusi sumber listrik energi panel surya pada sistem hidroponik sayuran di usaha mikro Vela Farm di Kecamatan Wanea, Kota Manado. Jadi, kegiatan ini adalah kerjasama antara Unsra dengan mitra yaitu Vela Farm. Vela Farm adalah suatu usaha mikro untuk tanaman sayuran hidroponik yang sudah dijalankan selama sekitar 2 tahun. Dengan bidang usaha utama adalah menjual sayuran hidroponik di urban area Manado. Usaha ini dijalankan oleh suatu keluarga yang terdiri dari 5 orang anggota dan dipimpin oleh seorang anak muda yaitu seorang fresh graduate agribisnis dari fakultas swasta di daerah ini yang memiliki jiwa agripreneur yang gigih. Pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan berdasarkan adanya permasalahan yang ditemukan di usaha mikro Vela Farm ini. Permasalahan yang dimaksud adalah keterbatasan daya listrik dan beban listrik yang menjadi salah satu biaya yang harus ditanggung, serta arus listrik yang kadangkala padam merupakan permasalahan yang menghambat kelancaran usaha mikro yang baru dikembangkan ini. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini diberikan suatu solusi, ditawarkan suatu solusi yang berupa penggunaan energi panel surya dengan penyimpan daya berupa baterai yang dapat mensubstitusi sebagian besar kebutuhan energi listrik dalam menjalankan sistem sirkulasi air dan udara pada sistem pertanian hidroponik yang dijalankan oleh Vela Farm tersebut. Pada dasarnya, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memberikan kontribusi yang mendasar untuk bidang ilmu. Kontribusi yang diberikan adalah memberikan solusi kepada mitra yang berupa inovasi teknologi untuk mensubstitusi sumber daya listrik yang dipakai oleh usaha mitra Vela Farm yang tadinya sepenuhnya bergantung pada PLN itu akan dikurangi dengan memanfaatkan sumber daya listrik terbarukan menggunakan panel surya. Selanjutnya, kontribusi mendasar juga diberikan kepada khalayak sasaran, yaitu berupa teknologi inovasi yang dapat diaplikasikan yang berupa pemasangan beberapa panel surya sebagai sumber listrik energi matahari. Penggunaan teknologi inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing usaha mitra dan juga bisa mengurangi biaya operasional serta dapat memperluas bidang industri usaha, meningkatkan produksi yang pada akhirnya akan memberikan dampak keuntungan yang lebih besar yang otomatis akan mensejahterakan mitra dan anggotanya. Di samping itu, penggunaan panel surya itu akan bermanfaat bagi lingkungan hidup, yaitu akan mengurangi polusi dan juga akan memberikan energi terbarukan yang mempunyai harga lebih murah dibandingkan dengan listrik yang bisa diperoleh atau dibeli dari PLN. Kira-kira itu yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian masyarakat tersebut dan semoga kegiatan pengabdian masyarakat ini akan memberikan manfaat untuk usaha mikro Vela Farm dan sekaligus akan juga memberikan manfaat kepada anggota masyarakat yang lain dengan pemanfaatan energi surya sebagai salah satu bentuk energi yang terbarukan. Terima kasih. Berikut ini adalah instalasi peralatan yang dipakai sebagai sumber energi surya. Jadi pertama itu adalah panel energi surya yang akan menangkap energi matahari
Kemudian energi matahari itu melalui panel akan disimpan di dalam baterai melalui alat ini. Sehingga energi surya itu akan tersimpan di dalam baterai dan nanti akan menjadi sumber energi listrik. Sumber energi listrik yang akan menggerakkan pompa air di dalam sistem instalasi hidroponik ini yang biasanya itu diperoleh dari energi listrik dari PLN. Tetapi inovasi yang ditawarkan kali ini, energi surya itu akan diubah menjadi energi listrik yang bisa menggerakkan larutan nutrisi melalui pompa sehingga instalasi hidroponik ini bisa berjalan sama halnya dengan menggunakan energi listrik. Nah, itulah inovasi yang ditawarkan karena ini adalah merupakan salah satu contoh energi terbarukan. Ya, energi terbarukan yang akan menghemat biaya dan sekaligus juga energi yang ramah lingkungan. Saya akan menjelaskan proses bagaimana akan mendapatkan atau rangkaian bagaimana yang terjadi sehingga pompa untuk hidroponik itu bisa dapat berjalan dengan baik. Ini adalah panel surya 100 watt peak. Kemudian ada sistem kontrol yang terdiri dari solar control charger yang berwarna biru, power supply yang terletak di tengah, relay 12 volt, sekring, saklar, terminal, automatic transfer switch, baterai 100 ampere, dan tempat penyimpanan baterai. Sumber daya listrik untuk hidroponik ini utamanya berasal dari sumber energi surya dari panel surya sini yang di sini 100 watt yang kita pakai adalah 100 watt. Dari sini dari panel surya aliran listrik itu dialirkan ke melalui terminal dialirkan ke solar control charger kemudian bisa disimpan di baterai. Yang saya pakai adalah baterai 100 ampere ya. Kemudian untuk backupnya bila mana baterai ini bermasalah maka kami menggunakan juga sumber listrik dari PLN sebagai backup, yaitu dengan menggunakan dari sumber listrik dari PLN menggunakan power supply dan merubah dari 220 volt ke 12 volt. Kemudian dari sini ada disebut automatic transfer switch ini berfungsi untuk bila mana listrik dari baterai ini mengalami gangguan maka dia akan berhenti dengan otomatis akan beralih ke listrik PLN dari listrik PLN ke power supply dan selalu diharapkan selalu bisa menyuplai listrik ke pompa hidroponik untuk pompa air hidroponik. Ada beberapa aksesoris yang bisa digunakan untuk melengkapi sistem ini adalah alat pengukur daya, ampere, kuot arus dan watt, daya dan kuot arus. Kemudian juga dengan menggunakan timer. Jadi dengan timer ini kita bisa menentukan setiap hari berapa jam kita menggunakan atau secara terputus kita menggunakan listrik tersebut sehingga air tidak memompa sepanjang hari. Jadi kita bisa atur satu hari itu berapa kali dia bisa memompa untuk supaya air ini dari pompa ini menyalurkan ke sistem hidroponik. Jadi kita lihat sumber energi listrik untuk pompa ini kita gunakan baterai sebagai sumber energi utama, dialirkan dengan tanda lampu ini menyala dan lampu indikator juga kita nyalakan bersama-sama dengan pompa berjalan. Setelah kita umpamakan misalnya baterai itu mengalami gangguan seperti ini, kita matikan sistem baterai ya. Jadi lampu ini mati, tapi tetap pompa berjalan terus
melalui automatic transfer switch ini yang merubah dari energi baterai ke energi listrik dari PLN dengan bantuan power supply. Kemudian kalau seandainya baterai sudah baik kembali atau sudah berjalan baik lagi, dia akan hidup dengan sendirinya dan dengan sendirinya listrik PLN itu akan padam. Warna hijau di power supply mati. Begitu sebaliknya, pada saat misalnya listrik dari baterai itu kembali kurang, akan mati dengan sendirinya, dia akan kembali ke listrik PLN sebagai backup dengan bantuan power supply dan relay, sehingga pompa akan berjalan terus menerus. Jadi biar kita pindah-pindah dari energi baterai atau energi surya ke energi listrik PLN, tetap air berjalan terus. Terima kasih. Berikut adalah proses pembuatan tiang panel surya. Tiang panel surya terdiri dari pipa besi yang berukuran 2 inci dan 1,5 inci dengan tinggi kurang lebih 5 meter. Di samping itu ada juga rangka untuk penempatan panel surya yang dibuat dari besi siku berukuran 1 inci. Jadi sistem energi surya yang diterapkan ini, kita akan menggunakan tiang, dan panel surya itu akan ditempatkan di tiang untuk panel surya. Jadi panel surya ini nantinya akan ditempatkan di rangka ini, kemudian nanti akan diangkat tinggi ke atas. Ini adalah rangkaian kabel yang akan kita gunakan untuk menyalurkan energi surya ke solar control charger. Jadi ada positif dan negatif, jangan sampai terbalik ini. Jadi ini yang kita pasang di sini, nanti setelah itu kita berdirikan ini, ya. Nanti sebentar, nanti kalau sudah berdiri nanti kita bisa lihat bagaimana. Pemasangan tiang panel surya dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut yang bisa dilihat di video. Panel box control ditempatkan di dekat instalasi hidroponik, dan panel box control ini terdiri dari rangkaian sistem kontrol yang telah dijelaskan sebelumnya yang berfungsi untuk mengatur sistem listrik pada instalasi hidroponik. Di samping panel box control terdapat juga box tempat penyimpanan baterai Kali ini kita sudah berada di lokasi pengabdian di mitra kami, Vela Farm, yang ada 3 anggota sini. Sebagai ketua, Saudara Enzo.
Jadi nanti saya akan minta Saudara Enzo akan menyampaikan 1-2 kata tentang kegiatan PKM ini. Kami persilakan. Selamat sore, pertama-tama diucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Samratulangi Manado atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat di usaha yang sedang saya rintis, usaha budidaya hidroponik Vela Farm Manado, yaitu substitusi listrik energi panel surya pengganti listrik PLN. Adapun manfaat yang didapatkan untuk usaha yang sedang saya jalankan adalah pertama mengurangi penggunaan listrik PLN, artinya secara ekonomis mengurangi juga pembayaran listrik untuk PLN. Lalu yang kedua juga ada upaya untuk menggunakan metode-metode yang menggunakan energi-energi yang terbarukan. Jadi artinya panel surya menggunakan panel surya untuk kegiatan usaha budidaya hidroponik di sini. Kita menggunakan energi-energi dari sumber daya alam yang ada. Sehingga itu saya juga dalam hal ini bisa mengajak kepada masyarakat, khususnya untuk pegiat-pegiat hidroponik yang lain, kedepannya kita bisa menggunakan energi panel surya untuk mengganti energi listrik PLN. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih Saudara Enzo. Semoga sukses selalu. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan kita nanti dapat berjumpa lagi dengan kegiatan yang lain untuk mensupport kegiatan dari sistem hidroponik ini. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih.